alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita memulai pelajaran kitab yang baru, kitab yang ketiga dalam silsilah pelajaran ilmu nahwu. Kita akan membaca kitab Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini yang dikenal dengan Al-Hattab, dari ulama Malikiyah. Dari ulama Malikiyah. Penulisnya ini ada biografi singkat yang ada sebelum daftar isi. Kelahiran tahun 902 Hijriah, wafat tahun 954 Hijriah. Yaitu beliau berumur 52 tahun. 52 tahun. Dia yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini memiliki banyak karya tulis yang menunjukkan luasnya ilmunya. Di situ kita sebutkan 3, ada Mawahibul Jalil fi Mukhtasar Khalil dalam fikih Malikiyah. Beliau juga punya tulisan Qurratul Ain, syarah Waraqat Imam Haramain, yaitu syarah tulisan dalam usul fikih. Dan buku yang ada di hadapan kita, Mutammimah Al-Ajurumiyah dalam ilmu nahwu. Buku ini sebagaimana judulnya, Mutammimah Al-Ajurumiyah, penyempurna matan Jurumiyah. Ini penyempurna buku yang kita pelajari sebelum ini. Penyempurna buku yang kita pelajari, yang kita baru tamatkan, yaitu matan Al-Ajurumiyah. Itu matan Al-Ajurumiyah. Oleh karena itu kalau kita dari matan Jurumiyah langsung naik ke sini, tidak pakai syarah, tidak apa-apa juga. Karena sudah disempurnakan di sini penjelasannya. Iya, penjelasannya. Dalam membaca ini, Mutammimah Al-Ajurumiyah fi ilmi al-Arabiyah, karya Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala, kita akan membaca catatan kaki juga di bawah. Karena catatan kaki ini biasanya di tahun-tahun sebelum ini kita berikan kepada yang belajar, cuman tidak tertulis. Tidak tertulis. Jadi kadang kita pulang dari sini, faedahnya itu tidak tinggal. Makanya alhamdulillah atas kemudahan dari Allah itu bisa ditulis dan dikumpulkan dengan tujuan kalau kita semuanya pulang bisa membawa penjelasannya di bawah juga.
secara ringkas. Jadi yang dibawa adalah penjelasannya dalam berbahasa Indonesia. Kemudian matannya kita tidak terjemah seperti matan Jurmiyah. Karena buku sebelum ini matan Jurmiyah ada catatan kakinya tapi kita terjemahkan matannya. Tapi karena ini adalah buku lanjutan maka tidak ada terjemahan di matannya. Cuman diberikan catatan kaki faedah pendek, ringkas untuk sedikit memberikan pemahaman terhadap apa yang disebutkan oleh penulis. Yaitu kita akan membaca 1000 catatan kaki atas Mutammimah Al-Ajurumiyah. Walaupun catatan kakinya sebagiannya pendek sekali, tapi itu terhitung semuanya di buku ini ada 1000 catatan kaki. Nanti kita akan melihat bahwa memang kadang kita butuh catatan kakinya itu. Karena Matan Jurmiyah itu adalah buku yang ringkas, belum sempurna bab-babnya. Kemudian datang penulis, Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala, menyempurnakan dengan menyebutkan faedah tambahan dari Matan Jurmiyah dan bab tambahan yang belum ada di Matan Al-Ajurumiyah. Sehingga tulisan ini adalah tulisan yang masih dianggap dan masih dibilang tulisan yang ringkas, hanya memilih kaidah-kaidah yang disepakati atau yang dipegang oleh mayoritas. Ia dengan bahasa yang sederhana, ringkas, dan contoh-contoh dari Al-Quran serta syair-syair dari orang Arab. Di catatan kaki, kalau ada contoh dari penulis, kita hanya menjelaskan sisi penyebutannya. Jadi kita tidak mengi'rab lengkap contoh. Karena kalau kita i'rab lengkap maka akan menjadi tebal bukunya. Sehingga kita hanya menyebutkan yang menjadi pokok inti penyebutan penulis terhadap contoh itu. Nanti kita akan melihat ke dalam. Kita mulai setelah daftar isi, kita masuk di halaman 1. Jadi kita mulai di halaman 1. Tertulis di situ pendahuluan penulis. Situ ada catatan kaki di bawah. Jika ada judul dalam tanda kurung seperti ini, maka itu dari kami, pemberi catatan kaki untuk memudahkan pembaca. Jadi nanti kalau antum dapat judul seperti itu, maka itu bukan judul dari Al-Hattab rahimahullah. Tapi itu judul dari pemberi catatan kaki. Itu untuk memudahkan, tujuannya supaya ditahu ini pembahasan apa yang akan disebutkan. Karena sebagian pembahasan Imam Al-Hattab rahimahullah ta'ala tidak memberikan judul. Ia belum mencukupkan dengan judul besar. Seperti di pendahuluan belum tidak tulis pendahuluan. Belum langsung Bismillahirrahmanirrahim. Paham kan? Jadi kita kasih judul. Jadi kalau ada judul seperti itu, maka itu dari pemberi catatan kaki. Cirinya dalam kurung. Judulnya ada di antara 2 kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan yang di bawah, penulis memulai dengan basmalah dalam rangka mencontoh Al-Quran dan As-Sunnah serta para penulis terdahulu. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah untuk mencontoh Al-Quran. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran itu diawali oleh basmalah.
kecuali surat At-Taubah. Jadi ada 113 surat di Quran. Jadi ini saya tidak sebutkan di catatan kaki karena catatan kaki ini pendek. Dan sudah dimaklumi seperti itu. Tidak perlu disebutkan. Bahwa Quran ada 114 surat. Semuanya diawali oleh basmalah kecuali surat At-Taubah. Dan ini juga dalam rangka mencontoh kepada sunnah. Nabi SAW kalau menulis surat, menulis pesan, maka belum memulai dengan apa? Basmalah. Belum memulai dengan basmalah. Iya. Makanya kalau antum menulis pesan di WA bukan menulis Assalamualaikum. Tapi menulisnya apa? Basmalah. Kan itu masuk dalam risalah. Masuk dalam surat menyurat. Nabi tidak memulai dengan Assalamualaikum. Tapi dengan basmalah. Dan juga dalam rangka mencontoh para penulis terdahulu. Para penulis sudah turun-temurun. Iya. Kalau menulis surat, menulis sebuah tulisan, maka mereka memulai dengan apa? Basmalah. Mulai dengan basmalah. Setelah itu beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Itu setelah basmalah belum memuji Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam atas pimpinan kita, junjungan kita, Muhammadin, Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, ajma'in seluruhnya. Wa ba'du, dan setelah itu, fahadihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyati. Maka ini adalah pendahuluan. Jadi tulisan matan jurmi ini dianggap pendahuluan. Mutamimah ini. Mutamimah ini masih dianggap pendahuluan dalam ilmu fi ilmil arabiyyah. Masih dianggap pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab. Iya, karena mutamimah itu masih kitab dasar. Hanya saja lebih lengkap babnya dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang matan jurmiyah. Tapi masih dianggap muqaddimah. Pendahuluan. Fi ilmil arabiyyah dalam ilmu bahasa Arab. Ada catatan nomor 3. Yang dimaksud oleh penulis adalah ilmu nahwu. Karena kalau dibilang pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Ada 12 cabang. Paham kan? Tapi di sini tidak membahas seluruh 12 itu. Di sini hanya membahas satu cabangnya saja. Makanya ketika beliau bilang dalam ini adalah pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab. Catatan kakinya apa? Yang dimaksud oleh penulis adalah ilmu nahwu. Bukan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Bukan sorof. Paham kan? Bukan ilmu balago. Bukan ilmu al-muhaddasa wal hiwar. Bukan. Ini dalam ilmu apa? Nahwu. Dalam ilmu nahwu. Mutammimatun limasailil ajurumiyah. Mutammimah sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna. Limasaili untuk masail. Masalah al-ajurumiyah. Masalah-masalahnya jurumiyah. Jurumiyah buku yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ini penyempurna masalah-masalah yang ada di matan jurumiyah. Ada catatan di bawah nomor 4. Matan al-ajurumiyah. Yaitu karyanya Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala. Yang kita baca sebelum ini.
takunu wasitotan, takunu menjadi wasitoh, perantara, penghubung. Perantara dan penghubung. Bainaha, antara dia, yaitu antara matan jurumiyah. Antara matan jurumiyah. Ha kembali ke matan jurumiyah. Antara matan jurumiyah wa baina goiriha, dan di antara selainnya. Yaitu kitab setelah ini. Minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang tinggi, yang luas pembahasannya. Jadi ini kitab fungsinya ini. Misalnya kita belajar matan jurumiyah. Kalau kita mau naik ke kotur nada, susah. Dari matan jurumiyah langsung naik ke kotur nada. Paham kan? Karena kotur nada sudah mutawwalat di kitab yang luas. Menyebutkan banyak sisi i'rab, banyak perselisihan pendapat. Paham kan? Nah, ini mutammimah perantaranya. Sebelum kita naik ke kotur nada lebih jauh, maka kita belajar dulu apa? Mutammimah. Supaya ada dasar pemahaman terhadap semua bab nahwu. Nanti di kotur nada, semua bab itu juga yang akan dipelajari. Tapi sudah meluas. Sudah meluas. Jadi ini fungsinya nih buku. Fungsinya nih buku. Dia adalah wasitoh. Perantara. Bainaha, antara matan jurumiyah wa baina goiriha, dan antara selainnya. Minal mutawwalat, dari buku-buku yang meluas. Nafa'allahu biha, semoga Allah memberikan manfaat terhadapnya. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana bermanfaat asalnya. Yaitu matan jurumiyahnya. Kita bisa melihat setiap generasi pasti belajar yang namanya matan jurumiyah. Termasuk kita kemarin sudah belajar matan jurumiyah. Buku kedua yang kemarin. Itu kan yang kita pelajari itu adalah matan jurumiyah. Iya. Makanya belum melihat ada manfaat dari matan jurumiyah, belum meminta kepada Allah semoga mutammimah ini bermanfaat sebagaimana matan jurumiyah itu apa? Bermanfaat. Dan demikian pula adanya begitu. Iya. Mutammimah ini seperti matan jurumiyah. Kalau ada orang belajar matan jurumiyah selalu naik ke mutammimah. Belum sempurna belajar matan jurumiyah kalau kita tidak ke mutammimah. Kalau kita tidak ke mutammimah. Artinya buku ini, kalau kita sudah belajar bisa dijadikan yang kedua. Bisa jadi buku kedua. Setelah matan jurumiyah kita bisa langsung sebenarnya ke mutammimah. Iya, kita langsung ke mutammimah. Ya, beliau bilang semoga Allah memberikan manfaat dengannya sebagaimana bermanfaat asalnya. Fil hayati, dalam kehidupan, wa ba'dal mamat, dan setelah kematian. Innahu qaribun mujibu ad-da'awat. Sesungguhnya dia Allah maha dekat, lagi maha mengabulkan doa. Maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Ini pendahuluan singkat dari penulis rahimahallahu ta'ala. Kemudian setelah itu belum masuk. Langsung al-kalam. Di situ ada judul kalimat dan susunannya. Kalimat dan susunannya. Jadi belum bahas dulu sekarang kalimat. Bukan kalimah, kata. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini masih sama dengan matan jurumiyah. Al-kalam,
Ada catatan di bawah, catatan kelima. Kalam secara bahasa adalah ucapan yang dipahami. Paham kan? Jadi kalam menurut bahasa, kalau orang bilang ini kalam, berarti dia adalah apa? Ucapan yang dipahami. Makanya kita bilang Al-Quran adalah kalamullah. Kenapa Al-Quran dibilang kalamullah? Karena dia adalah ucapan yang dipahami. Ketika kita mendengar, kita paham. Makanya Allah perintahkan untuk kita tadabburi. Kenapa ditadabburi? Karena itu kalamullah. Apa artinya kalamullah? Ucapan yang dipahami. Kalam itu adalah ucapan yang dipahami. Itu secara bahasa. Paham kan? Secara bahasa. Adapun secara istilah itu disebut oleh penulis. Huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Dia adalah lafaz yang tersusun berfaedah dengan peletakan orang Arab. Apa artinya lafaz? Ada catatan di bawah, catatan nomor 6. Lafaz artinya yaitu terdapat suara yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Itu dibilang lafaz. Paham ya? Lafaz itu adalah apa? Terdapat suara yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Itu dibilang apa? Lafaz. Itu disebut lafaz. Al-murakkabu. Kalau murakkab apa artinya? Yang tadi artinya tersusun. Catatan nomor 7, yaitu terdiri dari 2 kata atau lebih. Itu disebut murakkab. Disebut murakkab itu kalau terdiri dari berapa kata? 2 kata atau lebih. Artinya kalau 1 kata bukan kalam. Kalau 1 kata bukan kalam. Jadi paling sedikit kalam itu harus berapa? 2. Iya, paling sedikit. Kemudian al-mufid, berfaedah. Catatan nomor 8, yaitu diamnya si pembicara di atas kalimat yang sempurna. Jadi namanya mufid itu si pembicara itu diam, artinya dia kasih titik atau dia kasih koma, itu di atas kalimat yang sempurna. Dan pendengar tidak lagi menanti ucapan setelahnya. Artinya sudah sempurna. Si pembicara diam itu sudah di atas kalimat sempurna. Fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada apa? Khobarnya. Kana misalnya, kana sudah ada isim, sudah ada khobar. Inna sudah ada isim, sudah ada khobar. Paham kan? Fi'il muta'addi yang kita pelajari di nahwu. Fi'il muta'addi kan butuh maf'ul, butuh objek kan begitu. Berarti sudah ada fi'il muta'addi, ada fa'il, ada maf'ulun bi. Itu maksudnya. Jadi diamnya si pembicara itu sudah di atas kalimat yang sempurna. Terus sisi lain si pendengar yang mendengarkan ucapan itu tidak lagi menanti ucapan setelahnya. Karena si pembicara sudah bagus dalam diamnya. Dipahami ini makna mufid? Paham kan? Itu mufid. Terus bil wad'in. Ada catatan di bawah nomor 9. Yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Itu maksudnya bil wad'in. Bahasa yang digunakan adalah apa? Bahasa Arab. Ini catatan sederhananya yang kita jelaskan selama ini. Tapi tidak tertulis. Dengan ditulisnya ini insya Allah. Ya, jadi suatu saat antum mengajar tidak repot lagi cari faedahnya. Dipahamkan? Nah, ini pertama. Kemudian wa aqallu ma yata'allafu. Wa aqallu. Ya. Situ aqalla ya. Berarti salah harokat. Itu nanti diperbaiki. Itu diperbaiki. Kalau ada kesalahan bilang ya supaya nanti dikatakan ditahu. Baik.
Wa aqallu ma yata'allafu, dan paling sedikit. Aqall dari kata qalil. Paling sedikit. Ma yata'allafu, apa yang tersusunnya dia. Dari kalam ini paling sedikit dia tersusun dari minas main, dari dua isim. Kan namanya kalam tadi kan, kalam tadi adalah kalimat lafaz yang tersusun. Makanya di sini penulis jelaskan tersusunnya apa? Paling sedikit dia tersusun, apa yang dia tersusun, ya aqallu ma yata'allaf, paling sedikit apa yang dia tersusun, minas main, dari dua isim. Ada catatan 10 nomor 10 di bawah terkait dengan yata'allaf. Iya. Kalam paling sedikitnya tersusun dari dua kata. Adapun paling banyaknya akan dijelaskan nanti pada kitab-kitab lanjutan. Jadi Al-Hattab rahimahullah hanya menjelaskan di sini buku dasar ini adalah paling sedikitnya. Paham kan? Dan kita terbatas pada itu. Jangan bertanya karena kadang ada yang bertanya maka saya kasih catatan di situ. Paham kan? Supaya menutup dulu pintu itu. Kalam paling sedikitnya tersusun dari dua kata. Adapun paling banyaknya akan dijelaskan nanti pada kitab-kitab lanjutan. Artinya kitab nanti di Qotur Nada misalnya akan dijelaskan bentuk susunan kalam paling sedikit adalah dua isim, dua fiil. Paling banyak adalah 4 isim, 1 fiil. 4 isim, 1 fiil. Kan maksudnya itu sudah 5. Itu terpanjang susunan dalam 1 kali titik. Paham kan? Tapi itu nggak usah kita pikirkan dulu. Sekarang ini kita yang penting tahu dulu paling sedikit. Berapa paling sedikitnya? 2 itu paling sedikit. 2. Tersusun dari 2 kata. Di catatan kaki saya bilang 2 kata. Karena setelah itu beliau akan katakan minas main, dari 2 isim. Itu isim-isim. Nah contoh, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Catatan ke-11 yaitu berupa jumlah ismiyah. Kalau ini tidak apa-apa sudah dikasih tahu. Karena kita sudah tahu bentuk jumlah kan. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Kalau kata pertamanya adalah isim. Jumlah fi'liyah, kalau kata pertamanya apa? Fi'il. Makanya ini Zaidun qaimun. Catatannya berupa jumlah ismiyah. Berupa jumlah apa? Ismiyah. Au min fi'lin wasmin. Atau paling sedikitnya itu dari 1 fi'il dan isim. 1 isim, itu paling sedikit itu. Itu paling sedikit. Dari 1 fi'il, min fi'ilin, wasmin, dan isim. Nah contoh, koma Zaidun. Koma Zaidun. Situ juga salah harokat ya. Zayi di situ kan? Iya, Zaidun. Iya. Zaidun. Sukun ya-nya. Koma Zaidun. Lihat koma Zaidun. Coba antum perhatikan kata ya Zaid. Coba antum perhatikan kata apa? Zaid. Dan koma. Zaid itu adalah isim, koma adalah apa? Fi'il. Berarti 1 fi'il, 1 isim. Ini paling sedikit. Catatannya di bawah 12 berupa jumlah fi'liyah. Ini disebut dengan jumlah apa? Fi'liyah. Karena huruf kata pertamanya adalah siapa? Fi'il. Kata pertamanya adalah fi'il. Selesai tentang kalam. Selesai tentang kalam. Kita masuk setelahnya adalah kalimah. Wal kalimah. Sudah kita pahami kalam, kita harus pahami al-kalimah. Wal kalimah qaulun mufradun. Sementara kalimah adalah qaulun mufradun. Kalimah judul dalam kurung kata dan jenis-jenisnya. Berarti kalimah adalah kata. Kata dan jenis-jenisnya.
Wal kalimah. Ada catatan nomor 13. Kalimah secara bahasa bermakna kalimat sempurna yang dapat dipahami. Oh, ini masalah. Ya, itu kata kalimah secara bahasa malah artinya adalah secara bahasa adalah apa? Kalimat sempurna yang dapat dipahami. Berarti secara bahasa itu makna kalam dan kalimah sama. Apa makna kalam tadi secara bahasa? Ucapan yang dipahami. Kalimah juga begitu artinya. Tapi secara bahasa. Yang membedakan antara kalimah dan kalam, pengertiannya secara apa? Istilah. Pengertian panjangnya. Iya, kalau kalam tadi sudah. Qaul lafdun, al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau al-kalimah, qaulun mufradun. Ucapan yang isinya satu kata. Apa artinya qaul? Catatan nomor 14. Ucapan yang memiliki makna. Jadi qaul itu kalau dibilang ini adalah qaul, berarti punya arti. Nah, artinya kalau antum berucap, sebuah ucapan tidak punya arti, tidak dinamakan juga kalimah. Paham kan? Misalnya saya bilang Zaid, apa artinya? Apa artinya Zaid? Kan seorang bernama Zaid. Tapi kalau saya balik hurufnya menjadi Daiz, apa artinya? Kan begitu kan? Saya balik hurufnya. Zaidun menjadi Daizun. Apa artinya Zaidun? Seorang bernama Zaid. Punya makna? Berarti dia kalimah. Karena kalimah itu qaul. Apa artinya qaul? Ucapan yang punya makna. Itu dibilang qaul. Ucapan yang punya makna. Sekarang saya bilang daiz. Satu kata. Tapi ada makna atau tidak? Tidak. Apakah dia kalimah? Tidak. Bukan kalimah. Kenapa bukan kalimah? Dia ucapan yang tidak punya arti. Jadi ini kalimah qaul. Itu poin pertama itu. Apa artinya qaul tadi? Ucapan yang punya makna. Itu harus dipahami baik-baik. Terus mufradun, apa artinya mufradun? Lihat. Mufradun, catatan 15. Iya. Hanya terdapat satu lafaz. Ini untuk membedakannya dengan kalam. Kalau kalam tadi apa? Murakkab. Nah, apa arti murakkab tadi? Tersusun. Dipahami nih? Ini membedakan dia. Jadi ini mufrad. Mufrad di sini bukan isi mufrad. Hati-hati, bukan isi mufrad. Makanya perlu dikasih catatan. Mufrad di sini apa? Hanya terdapat satu lafaz saja. Dipahami ini catatan kakinya? Selesai. Inilah pengertian al-kalimah. Qaulun mufrad. Berarti kita kalau mau bilang qaulun mufrad, kalimah qaulun mufrad adalah ucapan yang punya arti yang hanya satu kata. Jadi begitu langsung kita pahami. Punya arti dan hanya satu kata. Jadi urut itu catatannya di bawah. Langsung kita pahami. Jadi tidak dinamakan kalimah kalau ucapannya lebih dari satu kata. Paham kan? Tidak dinamakan kalimah kalau ucapannya satu kata tapi tidak dipahami artinya. Dia tidak punya arti. Tapi dinamakan apa? Tinggal begitu saja pertanyaannya. Dia dinamakan lafaz. Karena lafaz itu adalah semua yang terlafadzkan itu namanya lafaz. Punya arti atau tidak punya arti. Tapi kalau qaul harus yang punya arti. Paham ini? Kalau dibilang qaul berarti dia punya arti. Antum bisa paham ini? Baik. Berikutnya. Wahya dan dia adalah yaitu kalimah. Sekarang lebih jauh lagi kalimah. Wahya ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Kalimah itu dia adalah isim fi'il huruf yang punya arti. Makanya dibilang tadi qaul. Karena biar hurufnya yang punya arti. Karena di sana ada huruf tidak punya arti. Huruf apa itu? Huruf hijaiyah itu tidak punya
arti. Nah, huruf yang masuk di sini adalah huruf apa? Yang punya arti. Lihat. Wahyasmun, ini yang pertama. Dia adalah isim. Karena ini buku kedua, ya, tidak ada pengertian isim. Sebagaimana juga di Matan Jurumiyah tidak ada pengertian isim. Paham kan? Dia adalah isim. Apa itu isim? Ada catatan di bawah. Nomor 16. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Nah, ini diingatkan terus supaya kita paham. Kalau dibilang ini isim berarti dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan bergandengan dengan dan tidak bergandengan dengan waktu. Itu dibilang isim. Kedua, wa fi'lun dan fi'il. Apa itu fi'il? Catatan kaki nomor 17. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan bergandengan dengan waktu. Ini bedanya isim dengan fi'il. Kalau isim tidak bergandengan dengan waktu. Kalau fi'il bergandengan dengan waktu. Paham ya? Ah, ini Masya Allah. Waharfun dan huruf. Kalau huruf, catatan nomor 18. Huruf adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Karena huruf tidak bisa berdiri sendiri. Huruf itu punya arti yang sempurna kalau bergandengan dengan fiil atau bergandengan dengan isim. Misalnya min. Min, huruf kan? Huruf apa min? Huruf jar. Kita tidak bisa pahami artinya min kecuali bergandengan dengan isim. Nah, min dari. Dari apa? Dari mana? Dari siapa? Saya bilang misalnya min Zaidin. Dari Zaid. Langsung untuk pahami? Langsung untuk pahami? Paham. Beda kalau isim Zaidun. Seorang bernama Zaid. Kita langsung paham. Fi'il. Kataba. Telah menulis. Kita langsung paham. Telah menulis. Kalau huruf. Dia kata menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Yaitu bersambung dengan yang lain. Baru dia punya arti yang sempurna. Itu huruf. Ja'ali makna. Yang datang dengan sebuah makna. Apa artinya? Apa ini faedahnya? Catatan nomor 19. Sebagai pembeda dengan huruf yang tidak memiliki makna seperti huruf hijaiyah. Ini kata, karena kalau penulis berhenti begini. Wahya ismun wa fi'ilun wa harfun. Dia adalah isim, fi'il dan huruf. Tanpa kata ja'ali makna. Nanti orang akan menyangka termasuk di sini adalah huruf apa? Hijaiyah. Paham kan? Makanya disebutkan apa? Yang datang dengan makna. Apa fungsinya nih kalimat? Nah, itu catatannya di bawah. Sebagai pembeda dengan huruf yang tidak memiliki makna. Sebagai pembeda dengan huruf yang tidak memiliki makna. Paham ini penjelasannya? Dari huruf-huruf apa? Seperti huruf hijaiyah. Selesai kalimat. Setelah itu belum lebih jauh lagi. Tanda isim. Sekarang judulnya tadi kata dan jenis-jenisnya. Sekarang alamat isim. Alamat isim. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wabil khafdi wabit tanwini wabidukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Ini alhamdulillah sudah 3 kali kita dengar ini. Ya kan? Maka isim yu'rafu dikenal. Apa artinya dikenal di catatan nomor 20? Kata yu'rafu dikenal maksudnya sesuatu yang membedakan dengan fi'il dan huruf. Dikenal maksudnya apa? Yaitu sesuatu yang membedakannya dengan fi'il dan huruf. Bil isnadi ilai. Ini yang pertama. Dengan penyandaran kepadanya. Lihat catatan di bawah nomor 21. Jika ada kata
yang disandarkan kepadanya sesuatu, maka dia adalah isim. Lihat itu mudhofun ilaih, kan disandarkan kepadanya mudhof. Itu contoh nyata itu. Ini sudah bisa saya katakan walaupun tidak ada catatan kaki. Antum coba perhatikan. Ada mudhofun ilaih. Kan disandarkan kepadanya siapa? Mudhof. Berarti mudhofun ilaih siapa? Pasti isim. Karena disandarkan kepadanya sesuatu. Siapa sesuatu itu? Nah, itulah mudhof. Paham ini? Dan tidak berhenti di mudhofun ilaih. Fi'il fa'il juga. Antum bilang begini. Darabtu, saya memukul. Berarti pukulan disandarkan pada siapa? Saya. Berarti saya siapa? Isim begitu. Jadi kalau isnadu ilai. Kalau disandarkan kepadanya sesuatu. Catatan kakinya nomor 21 itu. Iya. Jika ada kata yang disandarkan kepadanya sesuatu, maka dia adalah isim. Maka dia adalah apa? Isim. Itu alamat pertama itu. Dari alamat isim. Alamat kedua wabil khofdi. Ini mudah. Adanya khofat. Adanya kasro. Pokoknya kita seperti buku dasar ini kita pelajari. Adanya kasro. Apa itu khofat? Catatan nomor 22. Khofat artinya apa? Kasro atau apa yang menggantikannya sebagai alamat khofat atau jar. Masya Allah. Khofat itu apa? Kalau di buku dasar kan kita fokus kasro. Di sini kita sudah naik tingkat. Khofat itu artinya tanda isim yaitu kasro atau apa yang menggantikannya. Kan tidak selamanya kata itu di kasro. Malah ada yang di fathah. Ya kan? Seperti ismul ladzi lain sorif. Ada yang pakai ya. Seperti isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Kan begitu? Jadi sini katakan kasro atau apa yang menggantikannya sebagai alamat khofat atau alamat jar. Iya? Mudah. Wabit tanwini. Isim juga dikenal dengan adanya tanwin. Catatan nomor 23. Dommatain atau fathatain atau kasrotain. Tanwin itu dua dommah atau dua fathah atau dua apa? Kasro. Paham ini faedahnya? Itu disebut tanwin. Iya. Kenapa dikasih catatan kita tahu di semua ini? Iya, butuh kita ingatkan semuanya. Kan begitu. Kan sering diingatkan maka akan semakin menguatkan. Tanda ke berikutnya wabidukhulil alif wal lami, dan dengan masuknya alif dan lam yaitu al. Ini mudah biar enggak dikasih catatan kaki. Wahurufil khafdi, dan masuknya huruf khafat. Ada catatan 24, maksudnya huruf-huruf jer yang akan datang penyebutannya pada bab isim-isim yang majrur. Iya, kan hurufil khafdi, maksudnya huruf khafat. Apa itu maksudnya huruf khafat? Yaitu apa? Huruf-huruf jer yang akan datang penyebutannya pada bab apa? Isim-isim yang majrur nanti akan datang. Yang penting sekarang adalah antum tahu tanda isim adanya huruf jer. Huruf jer itu apa saja? Nanti ada waktunya. Pengarang matan jurumiyah menyebutkan huruf jer di sini. Tapi penulis sudah hapus. Jadi di sini ini ada yang belum sudah hapus, ada yang belum tetapkan. Yang ada di matan jurumiyah. Selesai tanda isim. Isim dikenal dengan penyandaran kepadanya. Kasroh atau apa yang menggantikannya. Tanwin, masuknya alif lam, dan masuknya huruf apa? Khafat. Kemudian fi'il, wal fi'lu yu'rafu, dan fi'il dikenal. Catatan 25, apa maksud dikenal? Yaitu sesuatu yang membedakannya dengan isim dan huruf. Kalau tadi kan isim dikenal, yaitu yang membedakannya dengan fi'il dan huruf. Kalau sekarang fi'il dikenal, yaitu yang membedakannya dengan isim dan
huruf. Bikode. Dengan adanya kode. Nah, kalau ada kode maka dia adalah siapa? Fi'il. Wasin dengan adanya sin. Kalau ada sin maka dia adalah apa? Fi'il. Wasaufa adanya saufa. Kalau ada saufa maka dia adalah fi'il. Iya. Terus berikutnya wata ta'nits sakinati dan ta ta'nis yang sukun. Tidak ada perbedaannya dengan kitab dasar. Tidak ada perbedaannya dengan kitab dasar. Wahwa salah satu anwa'in. Dan dia ada 3 jenis. Siapa dia sini? Fi'il. Itu ada 3 jenis. Madin. Pertama ada namanya fi'il mati. Lihat catatan 26. Apa itu fi'il mati? Fi'il mati adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Yaitu kalau dibilang fi'il mati maka ini artinya. Dia menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Itu dibilang fi'il mati. Wa yu'rafu dan dikenal dengan yaitu tanda fi'il mati. Catatan 27 yaitu sesuatu yang membedakannya dengan fi'il mudhari dan fi'il amr. Sesuatu yang membedakannya dengan fi'il mudhari dan fi'il amr. Iya. Bita'i ta'nitsis sakinah. Dengan ta'nit yang bersukun. Jadi itu khusus fi'il madi. Jadi kalau ada tak sukun pasti itu fi'il madi. Paham kan? Kalau ada tak sukun pasti dia siapa? Fi'il madi. Iya itu yang pertama. Nah contoh qomat. Maka qomat adalah siapa? Fi'il madi. Wa qa'adat. Qa'adat adalah fi'il madi. Kenapa bisa kita tahu? Adanya tak yang bersukun. Adanya tak yang bersukun. Kemudian kata beliau wa minhu dan diantaranya. Apa maksudnya ini kata minhu diantaranya? Lihat catatan 28. Di antara kata yang termasuk fi'il madi itu maksudnya. Di antara kata yang termasuk fi'il madi. Ni'ma, bi'sa, wa bi'sa, wa laisa, wa asa. Dan asa alal asohi di atas pendapat yang benar. Berarti sekarang mengesankan bahwa ada perselisihan pada 4 kata ini. Ni'ma bi'sa, laisa, asa. Ada perselisihan. Tapi pendapat yang benarnya apa? Dia adalah apa? Fi'il madi. Lihat catatan 29. Maksudnya adalah 4 kata yang disebutkan terdapat padanya perselisihan di kalangan ulama. Apakah keempat kata tersebut adalah fi'il atau tidak? Namun yang benarnya adalah bahwa keempat kata tersebut termasuk dari fi'il. Karena dapat bersambung dengan ta' ta'nits sakinah. Kan alamatnya fi'il madi tadi apa? Bersambung dengan ta' ta'nits sakinah. Ini 4 kata ini bisa. Nikmat, bi'sat, laisat, asat. Apa maksudnya? Semuanya bisa bersambung dengan ta' ta'nits sama sakinah. Maka dia siapa? Fi'il. Dan itu pendapat yang benarnya. Ini pendapat dari mayoritas. Tapi sudah sekarang ini diisyaratkan ada silang pendapat. Nanti di buku yang lebih tinggi kita akan mendapatkan siapa yang berselisih. Paham kan? Kita akan mendapatkan siapa yang berselisih. Insya Allah di buku-buku yang lebih tinggi lagi nanti. Yang penting sekarang ini fi'il madi. Wa mudhari'un. Fi'il berikutnya ada namanya fi'il apa? Mudhari. Ada namanya fi'il mudhari. Ada catatan nomor 30. Fi'il mudhari adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi saat waktu berbicara atau setelahnya.
Makanya fi'il mudhari diartikan apa? Sedang atau akan. Sedang atau akan. Itulah fi'il mudhari. Yu'rafu dan dia dikenal, catatan nomor 31, yang membedakannya dengan fi'il madhi dan fi'il amr. Itu dibilang yang dikenal. Yaitu yang membedakannya dengan fi'il madhi dan fi'il amr. Bidukhuli lam alai. Ternyata itu lam tanda fi'il mudhari. Dengan masuknya lam padanya. Jadi kalau antum dapat lam, pastikan itu fi'il mudhari. Tidak mungkin yang lain. Nah, antum dapat kata lam yalid. Yalid apa? Fi'il apa? Mati mudhari atau amr? Pasti fi'il mudhari. Kenapa bisa? Ya karena lam alat penjazm. Alat penjazm itu masuk pada fi'il mudhari. Iya. Nah, contoh penulis lam yakum. Maka yakum apa? Fi'il mudhari. Kenapa bisa kita katakan fi'il mudhari? Itu ada tandanya. Ada tandanya, ada lam. Kemudian kata penulis, ya, rincian yang lebih jauh lagi, wala buddha, dan ini kita kenal di sorof, wala buddha dan harus fi awalihi pada awalnya. Harus pada awalnya, yaitu awalnya fi'il mudhari. Ada catatan di bawah nomor 32, yaitu pada awal kata fi'il mudhari. Ya, pada awal kata fi'il mudhari. Min ihdaz zawaidil arba'in. Dari salah satu 4 tambahan. Jadi kalau ada fi'il mudhari maka pasti ini awalnya ada ini. Al-hamzatu, yaitu hamzah. Wan nun, wal ya, wat ta. Dan ta. Yajma'uha qawluka, yang terkumpul dalam ucapan kamu, na'aitu. Nah, di buku sebelumnya apa? Apa? Anaitu. Ya diganti-ganti. Yang penting terkumpul itu 4. Yang penting terkumpul itu 4. Setelah itu belok kasih antum faedah sorof. Sebenarnya walaupun ini tidak dikasih, kita sudah belajar di sorof. Cuman hanya saja kadang kita belajar nahwu belum belajar sorof. Belum bilang wa yudammu awaluhu. Dan di dhamma awalnya itu siapa tadi awalnya? Itu huruf ana itu tadi, huruf na itu tadi. Di dhamma. Ini faedah sorofiyah. Di dhamma awalnya ada catatan 33 di bawah. Ya. Apa dikatakan di catatan 33? Di dhamma awalnya. Ketentuan dalam mengharokati huruf awal fi'il mudhari. Ini ketentuannya ini. Di dhamma awalnya. Ketentuan dalam mengharokati huruf awal fi'il mudhari di dhamma awalnya. Kapan? In kana madihi ala arba'ati ahrufin. Jika madinya di atas 4 huruf. Jadi kalau fi'il madinya di atas 4 huruf, terus antum buat ke fi'il mudhari, pasti antum dhamma huruf pertama. Ini urusannya sorof ini. Lihat dulu catatan di bawah, catatan nomor 34. Maka huruf mudhoro'anya diharokati dhammah jika diubah dari fi'il madhi 4 huruf. Ada dalam kurun situ saudara, apakah 4 huruf asli atau tambahan. Artinya kan ada 4 huruf asli, ada juga 3 tambah 1. Itu tidak perlu kita rinci berapa wazannya. Itu apakah 4 huruf asli atau tambahan. Atau tambahan. Iya. Tambahan di sini maksudnya 3 tambah 1. 3 tambah 1. Iya. Dan ini adalah kaedah sorfiyah. Kaedah dalam ilmu sorof. Kaedah dalam ilmu sorof. Iya. Ka seperti dahroja. Fi'il mudhari'nya apa? Yudahriju. Lihat. Yudahriju. Huruf mudhari'nya di dhammah. Akroma. Apa jadinya? Yukrimu. Farroha. Yufarrihu. Ya kan? Qotala. Yuqotilu. Kenapa belum contohkan ini 4?
Dahroja itu untuk 4 asli. Akroma itu untuk 3 tambah 1 berwazan af'ala. Farroha itu untuk 3 tambah 1 berwazan fa'ala. Ya kan? Qotala itu untuk siapa? 3 tambah 1 juga berwazan fa'ala. Lihat catatan di bawah. Catatan 35. Contoh dahroja yudahriju. Contoh yang 4 huruf asli. Sementara akroma yukrimu farroha yufarrihu qotala yuqotilu. 36, catatan 36. Contoh yang asalnya 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. Dipahami nih? Ini contoh untuk apa? Asalnya 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. Itu kalau di 4. Selainnya wayuftahu fima siwadali. Adapun selain itu wayuftahu dan di fathah. Fima pada apa yang siwadalik selain itu. Selain itu maksudnya apa? Ada catatan nomor 37. Yaitu selain dari 4 huruf pada fi'il madinya mencakup 3 huruf. Kan selain 4. Nah, selain 4 berarti mencakup 3 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Paham ini? Contoh, contoh, nasoro yang suruh. Catatan 38. Contoh yang fi'il madinya 3 huruf. Karena penulis hanya mewakilkan. Karena di sorof ini urusannya sorof. Jadi nasoro yan difathahkan. Yang suruh. Ini contoh 3 huruf. Wantolako yan toliku. Perhatikan huruf ana itunya ya. Yan toliku di fathah. Catatan nomor 39. Contoh yang fi'il madinya 5 huruf. Karena intolako coba hitung hurufnya ada 5. Wastakhroja yastakhriju. Sementara istakhroja yastakhriju catatan nomor 40. Contoh yang fi'il madinya 6 huruf. Paham kan? Jadi selain 4 huruf maka huruf mudhari'nya di fathah. Ingat itu. Kalau antum baca kitab Bundul ini sudah jadi kaidah mati begitu. Kalau 4 huruf fi'il madinya maka saya akan doma huruf mudhari'nya. Tapi kalau 5 huruf, 6 huruf sama 3 huruf maka fi'il mudhari'nya saya harus apa? Fathah. Ini sudah kaidah paten makanya dikasih dengan jelas. Paham kan? Nah, kita cukupkan dulu. InsyaAllah di pertemuan besok kita sudah masuk lagi pembahasan berikutnya. Amr. Kemudian dan berikutnya. InsyaAllah. Ada pertanyaan? Enggak masuk. Ya? Ya, yufarrihu. Kan fa'ala yufa'ilu Sayyid. Anda cuma bersambung dengan ekornya itu ha. Saudara, kebetulan pas bersambung toh. Ada itu harokannya itu farroha yufarrihu. Cuman bersambung dengan siapa? Tertutup oleh siapa? Ha itu. Makanya panjang itu ekornya ha. Padahal itu harokat kasronya ro itu. Paham Aldi? Setengah mati Aldi intip. Alhamdulillah. Makanya panjang ekornya karena bersambung dengan kasro yang miring. Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jangan lupa merojaah tetap berlaku. Nah, alhamdulillah.